pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya kali ini dengan topik fenomena megalomania. Tadi Bu Robik sudah menyebutkan salah satu penyebab dari orang yang terjangkit delusi ini adalah ambisi. Gimana Bu Robik? Iya, benar sekali sih. Sebenarnya banyak sih orang penyebabnya yang mengalami delusi itu. gitu. Nah, salah satunya adalah begini. Orang yang memiliki ambisi kuat terhadap sesuatu hal, contohnya adalah kekuasaan misalnya, atau dalam kata lain adalah harta gitu. Jadi kekuasaan, harta, mereka yang memiliki ambisi kuat terhadap itu bisa jadi mereka gampang sekali terekrut terhadap orang-orang yang dengan delusi ini gitu. Salah satu contohnya sudah disebutkan Pak Titus tadi gitu. Nah, mengapa seperti itu? Karena gini, kita sadar bahwa orang dengan ambisi kuat pasti mereka critical point-nya hilang. Bukan hilang sih, critical point-nya jauh lebih rendah, menurun begitu. Dengan critical point yang menurun, mereka akan cenderung percaya saja dengan hal-hal yang wow itu gitu. Nah, orang-orang dengan ambisi kekuasaan yang tinggi, terus orang-orang dengan ambisi harta, memiliki harta yang banyak semacam itu, bisa jadi ketika mereka sudah terekrut dengan orang yang mengalami delusi, bisa jadi mereka juga ikut mengalami hal yang serupa gitu, mengalami gangguan serupa. Karena apa? Seperti yang sudah dijelaskan Pak Andi tadi bahwa delusi ini kalau kita lihat dari psikologi massa itu sugestinya bisa menular gitu. Jadi sugestinya bisa menular dari satu orang ke orang lain dengan mereka yang memiliki kepercayaan yang sama gitu. Nah, hal yang semacam itu bisa memicu yang salah satu namanya jenis delusinya megalomania itu. Jadi mereka yang memiliki kepercayaan yang tidak rasional atau irrational belief terhadap kemampuannya dia, yang aku memiliki kekuasaan yang banyak gitu, atau aku memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang itu di luar nalar manusia. Nah, hal-hal yang semacam itu yang memicu namanya gangguan psikologis ini gitu. Kalau saya menyebutnya pakai bahasa saya sendiri, PDOD, Pak Andi. Apa itu singkatan PDOD? Percaya diri overdosis. Iya, benar. Tentang megalomania itu tadi. Iya, memang arahnya adalah sebenarnya ada sedikit narsistik ya, Bro. Jadi orang-orang yang mengalami megalomania itu pasti mengalami over PD kalau tadi yang dikatakan. Tetapi dalam psikologi istilah itu disebut dengan narsistik, di mana bagaimana seseorang ini memiliki kepribadian yang cukup memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan ketika dia mengaku bahwa dirinya memiliki sebuah kelebihan, itu kan juga salah satu yang istilahnya dia menunjukkan sisi-sisi narsistiknya gitu ya. Mereka pingin menunjukkan sesuatu hal bahwa saya pengen diakui, saya pengen dilihat dilihat wah gitu ya. Saya pengen diajeni gitu ya. Sehingga mereka akhirnya membuat sebuah keyakinan gitu ya, keyakinan bahwa ketika saya pengen mendapatkan sebuah pengakuan, berarti saya harus menjadi seorang seperti ini. Sehingga yang muncul adalah itu sebuah keyakinan dan akhirnya menjadi sebuah delusi. Memang sebenarnya tidak semua hal yang ketika kita meyakini ini adalah sebuah delusi. Memang untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah delusi memang dibutuhkan sebuah asesmen yang cukup panjang lah ya, untuk dinyatakan bahwa sebenarnya ini dia mengalami delusi atau tidak. Tetapi paling tidak ini adalah sudah mengarah kepada ciri-ciri delusi gitu ya. Artinya ketika mereka memiliki keyakinan yang tidak rasional terhadap dirinya sendiri, bahkan ada yang mengaku dia adalah turunan dari Nabi Muhammad, turunan dari Yesus, mereka mengaku adalah titisan Buddha Gautama dan lain sebagainya, dan itu cukup banyak gitu loh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ternyata ketika mereka mengaku seperti ini kayaknya orang-orang ini akan bisa mengakui dia gitu ya. Apalagi dia mampu menunjukkan bukti-bukti tertentu yang seperti yang saya katakan ya, bukti-bukti yang secara nalarnya dia itu masuk akal, tetapi menurut orang lain belum tentu gitu ya. Walaupun terus akhirnya tadi kembali lagi seperti yang dikatakan bahwa orang-orang tertentu yang memiliki ambisi yang sama itu bisa jadi mungkin akan tertular dengan mudah. Ketika memiliki nilai-nilai yang sama, itu akan dengan mudah tertular. Tadi dikatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi itu yang mereka yang terpengaruh adalah mereka yang pendidikannya rendah.
Tadi ada satu nama yang disebutkan begitu ya. Nah, tapi kasus untuk yang dengan pendidikan tinggi itu cuma hanya 1-2. Nah, kita tinggal ngelihat faktor yang lain. Berarti kan dia bukan kena karena faktor pendidikan atau kemampuan nalarnya yang kurang, tetapi mungkin ada faktor lain. Justru ambisi dia. Nah, itulah masalah. Terus akhirnya adalah mungkin dari ambisi yang sama sehingga mereka menganggap bahwa oh iya ini kita punya sesuatu hal yang sama. Apalagi misalnya gini, nanti kamu saya janjikan sebagai punggawa kerajaan saya. Apalagi kalau misalnya seperti itu kan itu mungkin membuat dia oh iya berarti nanti ketika saya menjadi punggawanya wah saya mendapat nama di situ. Nah jadi hal-hal semacam itulah yang membuat akhirnya mereka yang pendidikannya tinggi pun juga akhirnya terekrut karena mungkin ambisi lah dan lain sebagainya. Itu yang apa ya yang membedakan antara yang mereka yang pendidikannya yang mungkin rendah begitu ya. Terus tadi sempat krisis lingkungan ya, ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintahan, kacaunya politik di Indonesia dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya mereka sudah capek dengan hal semacam itu terus akhirnya lari kepada hal-hal yang ini kayaknya menarik deh gitu ya. Apalagi ada iming-iming, wow kita itu punya kalau nggak salah Sunda Empire itu mengatakan bahwa ini punya harta cukup banyak kan begitu ya, ada di negara mana dan lain sebagainya. Nah itu kan wah ini solusi nih kayaknya. Nah di tengah apa ya istilahnya keputusasaan masyarakat ketika ada seolah-olah ada orang datang janji-janji surga seperti itu, mereka wah ini bisa menjadi apa ya istilahnya solusi buat kita ini. Nah akhirnya kan menjadi seperti itu. Ya terima kasih Pak Andi. Bu Robik, tadi Pak Andi sempat menyebutkan salah satu narsistik tadi. Bukankah seorang pemimpin selain dia bekerja memberikan contoh, perlu nggak sedikit narsis gitu? Perlu, karena narsis itu kita harus branding kan. Apalagi sebagai public figure ya. Sebagai public figure kita perlu ada rasa kepercayaan diri untuk menunjukkan ini loh saya gitu kan. Apalagi dengan teknologi yang sekarang sudah semakin bagus, pasti kita perlu menunjukkan bahwa ini loh saya adalah seorang apa, itu perlu gitu. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah begini, ketika narsis ini sudah menjadi gangguan, karena sifat narsis itu adalah salah satu upaya kita untuk mengaktualisasikan diri. Contoh saja kita sebut banyak sekali selebgram yang sekarang sudah ya memang narsis kan, bisa tampil di depan kamera semacam ini kan gitu kan. Nah, tetapi harus pada koridor yang itu tidak mengganggu secara mental gitu. Nah, kapankah narsis itu bisa dikatakan sebagai suatu gangguan adalah ketika narsistik ini sudah ketika kita harus selalu self center. Maksudnya self center adalah kita harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Jadi kalau misalnya seperti contohnya sekarang nih, kalau misalnya saya narsis, ya Pak itu harus selalu ngomongnya sama saya terus gitu. Nggak boleh ngomong sama Pak Andi, padahal narasumbernya dua. Nah semacam itu. Jadi selalu berpusatnya kepada dirinya semacam dan itu. merasa lebih baik dibandingkan orang lain dan cenderung lebih merendahkan orang lain seperti Betul itu sekali. ya. Jadi kalau misalnya Pak Andi mengungkapkan pendapat yang jauh lebih baik, itu si orang yang mengalami narsis ini mereka akan biasanya apa sih gitu. Kemudian mereka akan menjadi iri, dengki dan semacam itu sehingga dia menjadi stres sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian orang yang narsis adalah orang yang mereka gini, kalau misalnya ada yang jauh lebih baik itu semacam itu. Kemudian kalau misalnya dia gagal terhadap suatu usaha atau kegiatan tertentu, dia akan menjadi marah tanpa sebab semacam itu. Jadi kalau dia gagal bukan dia mengevaluasi tidak, tapi malah justru dia menyalahkan orang lain semacam itu gitu. Jadi narsis itu nggak semata-mata kita bisa pede di depan kamera, tidak, karena kalau begitu kita semua harus perlu, apalagi zamannya sekarang zaman digital ya. Kalau nggak bisa ngomong di depan kamera kita bakal dilihat sama siapa gitu. Tetapi kapan kita narsis dan kapan kita nggak narsis itu tadi gitu. Iya, kalau sekali. teknologi sendiri yang kita lihat selama ini kan sepertinya semakin menggebu-gebu untuk mengembangkan itu delusi. Gimana Pak?
ini kembali lagi kepada karakteristik masing-masing orang ya. Artinya tidak semua, karena memang mungkin bisa jadi memang pemicu gitu, bisa jadi ya karena mungkin perkembangan teknologi. Cuman kembali lagi kepada karakteristik individu masing-masing. Apakah memang mereka ini sebenarnya orang-orang yang mengalami delusi itu kan sebenarnya sudah ada bakat dari awal gitu ya. Istilahnya sebenarnya ada, cuma tinggal nunggu pemicunya saja. Nah, memang rata-rata terus akhirnya mereka yang sudah memiliki bakat dari awal memiliki delusi itu memang akan terpicu misalnya ketika adanya sebuah teknologi yang maju dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini kan kayak misalnya contoh yang menggandakan uang lah, terus yang mereka ngaku-ngaku Sunda Empire. Kalau misalnya nggak ada media kan jelas mungkin dia nggak akan terekspos gitu ya, tidak terviralkan kan begitu ya. Nah itu mungkin salah satu pemicunya saja sih. Jadi yang membuat akhirnya sebenarnya sudah ada, terus ada media, ada teknologi. Nah ini akhirnya mereka memanfaatkan teknologi itu untuk membuat dirinya bisa menjadi lebih viral. Yang istilahnya mengajarkan ajarannya yang belum tentu benar itu lewat media itu, melewati teknologi itu. Bahkan sekarang ini mau jadi artis, mau menjadi seorang ulama itu kan nggak perlu yang kita tayang di televisi, kita tinggal punya HP, selebgram, terus akun salah satu media sosial gitu ya, tinggal kita share. Ini tinggal ada nggak orang yang terjaring dari situ gitu ya. Kalau misalnya ada yang terjaring, nah ini menjadi prospek kita gitu ya. Misalnya ada yang komentar, wah ini paparan yang menarik. Nah, bisa jadi terus akhirnya kita kan follow up dia kan gitu ya. Jadi ya ini cuman ini aja istilahnya nyebar jalan. Akhirnya kan seperti itu. Kita enggak tahu ya kalau misalnya ada Paul Zeng itu kan kalau tidak ada media kan dia juga enggak akan ada ceramah melalui itu kan gitu loh. Karena ini teknologi cukup berkembang, akhirnya dia bisa videonya sendiri tersebar ke akun media sosial dan akhirnya banyak, entah itu ada pengikutnya atau bahkan mungkin sekarang yang kontra lebih banyak kan gitu ya. Malah semakin menyebarkan. Malah akhirnya kan ini menjadi senjata makan tuan kan gitu ya. Sama halnya kan kayak misalnya kayak munculnya Lia Eden, terus Dimas Kanjeng dan lain sebagainya itu. Akhirnya karena teknologi inilah yang akhirnya membawa mereka pada kasus hukum kan begitu ya. Jadi ini kembali lagi teknologi ini hanya salah satu pemicu gitu ya. Dan tapi sebenarnya di dalam dirinya sebenarnya sudah ada gitu ya. Tinggal ini dipicu oleh ini ada teknologi bisa saya manfaatkan kan begitu. Terima kasih. Tadi disebutkan Pak Andi karakteristik individu itu mungkin ibu melihat di dalam kelompok mahasiswa ibu yang ada gejala-gejala seperti kalau di mahasiswa kok rasanya untuk mengarah ke delusi yang mengarah ke megalomania saya belum pernah menemukan. Tapi narsis mungkin ada. Tapi gini sih, kalau misalnya kita menemui mahasiswa yang dengan kadar narsis yang lumayan tinggi, nah itu kita bisa siasati dengan begini. Kita bisa siasati dengan menyalurkan narsis ini ke jalan yang benar, ke media yang benar, positif betul sekali. Karena gini, narsis itu kadang-kadang kita perlu karena orang yang tidak pede, orang yang tidak pede ngomong di media sosial itu ya nggak akan dilihat gitu kan. Nah, kita bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi tersebut, kita bisa gunakan untuk memaksimalkan promosi misalnya semacam itu gitu sih. Jadi pribadi narsis itu bukan 100% salah, asalkan kita bisa mengontrol itu gitu. Kita harus bisa mengontrol pribadi itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kepribadian narsistik itu akan menjadi sangat ini perlu ditangani itu kalau misalnya narsistik itu malah mengganggu aspek yang lain. Jadi misalnya aspek hubungan sosial dengan yang lain, terus mengganggu istilahnya hal-hal yang lainnya lah dari sisi-sisi yang lain itu akhirnya itu ya memang perlu penanganan begitu ya. Tapi kalau selama istilahnya masih ini adalah cuma hanya percaya diri saja, saya pikir itu tidak perlu kita penanganan yang sampai ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Tetapi kalau misalnya sudah sangat mengganggu, apalagi sudah istilahnya cenderung merendahkan orang lain gitu ya mungkin ini yang mungkin perlu harus diantisipasi dan harus segera ditangani gitu. Apalagi mengganggu prestasi akademik. Betul sekali.
Betul sekali. Ya, baik pemirsa, Anda tidak boleh terlalu narsis. Sedikit narsis akan menjadikan Anda kita akan lanjut pada sesi terakhir nanti. Tetap dalam acara Jala Budaya.